Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ya buat keyboardis pemula ataupun yang sudah mahir, sudah profesional. Buat kawan-kawan semua, saya mau spill tentang kemarin ya. Saya pernah buat history kalau nggak salah, mau convert style-style saya yang jadul-jadul itu ke Mendeley AKX10 ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan semua, saya mengolahnya di sini tidak langsung ke LCD ya, karena tripodnya nggak bisa digeser-geser, dan kebetulan saya juga lagi manggung hari ini ya, jadi sekalian saya kok pengen buat konten ya, biar sekalian. Soalnya kalau di rumah kadang-kadang kerja kita terganggu ya karena anak gitu, jadi kita pakai keyboard fasilitas tempat di kerjaan saya aja. Gini, setelah style saya compare ke melalui Grand Suite ya. Melalui Grand Suite, compare-nya itu langsung kita putar ke Mendeley ini. Gini hasilnya guys. Nah, nggak enak ya, nggak enak. Jadi gini, satu persatu dulu kita cocokkan ya. Nah di sini ada drum 1 dan drum 2 ya. Kebetulan di channel, minta maaf ya. Di sini bukan drum 1 drum 2 tapi drum dan perkusif ya, drum dan perkusif. Kalau drum dan perkusif ini istilahnya masih kayak keyboard Casio kalau nggak salah, atau Korg ya. Kalau Yamaha itu kan rhythm 1, rhythm 2. Kalau KN itu drum 1, drum 2. Ya kalau nggak salah ya, Tapi nggak usah, bukan itu yang terpenting. Kita cari posisinya, yang jelas di sini di Mendeley drum dengan perkusi. Kita coba teliti dulu. Ini sepertinya beat ya. Sepertinya kick ya, kick. Coba kita rubah. Saya mau rubah pakai kick dari buatan saya. Hasil editan saya gitu maksudnya. Hasil MPK yang saya buat, expansion yang saya buat. Editan dari keyboard Korg ya. Drum Korg ini udah saya pindah. Coba kita cocokkan dulu. Sesuainya aja ya. Yang ini, sepertinya ini senar ya. Sepertinya ini senar guys. Kita rubah senar. Mana yang cocok aja ya. Ini lantaran karakter stylenya ini rock ya, slow rock. Saya sesuaikan volumenya. Nah ini volume bass yang tadinya normal di Yamaha. Nah ini piano yang tadinya di Yamaha kita rasa cocok, ini kebesaran.
biasa kalau akom-akom saya punya di Yamaha itu biasa ini ya, stereo guys ya, stereo. Piano saya letak di kanan dikit ya, ataupun nggak terlalu kanan kali. Ini gitar, ngeritem gitar. Ngeblok. Ini sepertinya organ ya, kalau saya nggak lupa. Ya, karena ini untuk lagu rock, jadi ada ngeblok apa namanya, organ ya. Ini pun organ rock, ngeblok. Nah dia sekarang jadinya kayak gini. Sebenarnya saya masih kurang menarik guys ya. Nah, saya maunya ini. Muatan ya. Di Yamaha itu memang sengaja saya buat terlalu digital ya. Nah, oke, sekarang saya mau copy settingan-settingan ini semua ya, settingan all. Baik dia drum, perkusi, bass, melodi-melodi track yang lain. Di sini di Mendeley ada fasilitas ini ya, copy to ya, copy to. Ya, jadi artinya gini, yang kita olah ini kan sekarang main A ya. Mohon maaf ya buat kawan-kawan. Ini didengarkan tapi dipikirkan aja gitu ya. Kalau handphone ini bisa ngarah ke atas, kita bisa spill gambarnya dari atasnya. Nah gini, yang perlu saya jelaskan begini. Kita kan ngolahnya di A nih. Ya, sementara kalau di Mendeley ini ada dia pengolahan settingan all, baik dia settingan tadi baik volume dan drum-drum jenis-jenis yang udah kita pastikan ya. Dia bisa apa? Copy to ya. Copy to-nya itu bisa per track, bisa all. Bisa keseluruhan gitu. Jadi kayak tadi piano kan udah kita kecilkan. Nah, jadi kalau seandainya dia copy to all, ya, copy to all, itu artinya di main B, C, D, break, ending 3, intro ada 3, itu semuanya udah ngikut. Nah gitu, paham ya guys ya? Itu semuanya udah ngikut. Nah gitu. Berbeda seperti Yamaha. Kalau Yamaha kan kita setiap program, begitu main B-nya kita ulang lagi ya, kita cocokkan lagi. Kita paskan lagi gitu, kita rapikan semuanya gitu. Kita sesuaikan, baik volumenya apa segala gitu. Nah kalau ini dia uniknya di situ. Di Mendeley ini, ketika kita program, kayak gini ya, kicknya, terus senarnya, ya udah kita olah. Copy all, itu artinya kalau all, keseluruhan. Endingnya juga udah masuk ya, semuanya gitu. Nah jadi hasilnya begini, ini main C nih guys, ini main C. Ini main A. Ya, ini main A. Nah,
otomatis ketika kita ke main C, udah nggak perlu lagi kita nekan-nekan, ngedit-ngedit lagi, besarkan, kecilkan, pilih senarnya lagi. udah otomatis dia, dengar ya. Nah, itu dia asiknya itu medley. Nah, kita udah jadi dia. Oke ya guys ya, paham ya? Ini style jadul yang saya punya di Yamaha dulu. Kalau orang Tanjung Pinang, orang Batam, Kepri lah ya khususnya, banyak yang pakai style ini. Zaman dulu ya, zaman ingat ya, zaman dulu bukan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang orang mungkin nggak ngerti. Ini maksudnya ini program non sampling. Ya terserah kita, kalau seandainya kita mau rubah drum kit di bawaan gak ada masalah. Tapi ini udah batang expansion dari kok guys ya, kawan-kawan. Gitu ya guys ya. Nah, itu dia. Jadi ada kelebihan, ada kelemahan ya. Jadi setiap kompetitor itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Tapi yang perlu saya kasih tahu ke kawan-kawan ya, baik yang pemula dan profesional, itu tentang medley ini, al unik-unik itu yang dia malah kasih ke sini gitu ya. Walaupun ada juga kayak step record dia nggak ada ya. Event record dia nggak ada gitu. Tapi ada hal yang unik malah yang dia sediakan gitu ya. Nah, inilah dia tadi hasilnya ya. Sekali lagi kita tes programnya. Ya kalau memang kira-kira mana kebesaran di apa ya, olah gitu ya. Karena ini kan baru jadi nih, kita belum tahu masuk ke sound gimana gitu ya. Nah, gitu. Setiap program itu memang harus keluar di sound besar. Jadi kita tahu seberapa besar pantauan kita, jangkauan kita dengan level-level program yang udah dibuat ya. Jangan pakai keyboard ini internal gitu. Boleh pakai internal juga boleh, feeling-feeling lah ya. Kalau kita punya headset yang flat itu lebih bagus. Biasanya kalau udah pakai headset flat itu hasilnya udah bisa dikategorikan udah targetnya udah bagus lah ya. Ya walaupun di sound besar mungkin kita ada feeling-feeling sedikit, oh di sound besar karena dia pakai subwoofer atau sound sistemnya 3-way atau 2-way, oh ini kebesaran, oh ini kebesaran atau ini kekecilan besarkan lagi ya gitu ya. Boleh bebas. Ya, walaupun ini sebenarnya senarnya masih kebesaran. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting itu aja ya guys ya, kita tukar pikiran kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya mau buat konten selanjutnya ya mana tahu bermanfaat juga buat semua. Konten-konten yang unik lah yang jelas ya. Walaupun konten begini banyak juga kawan-kawan yang udah buat ya. Tapi untuk konten yang kali ini hanya sebatas ini. Kita ngonvert data kita yang dulu ke sini. Ya. Yang perlu digarisbawahi guys, gini ya. Ketika kita zaman dulu itu program keyboard non sampling Yamaha, apalagi skema program saya di Yamaha dulu berbeda kali dengan program-programan di kawan-kawan saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita di Jawa ya. Kalau non sampling zaman dulu, kicknya kadang-kadang kalau dia dangdut ambilnya dari analog kick ya. Nah sementara saya zaman dulu itu saya udah ciptakan untuk tomnya, tom itu udah saya edit jadi dud. Ya zaman dulu itu kita udah nemu kayak gitu.
Walaupun sebetulnya berganti tahun, berganti zaman, kawan-kawan programmer udah mengerti cara ngatasinya ya, gitu. Untuk mencari dut ya, khususnya dut itu ya. Kalau dia koplo ngambilnya dari analog kit gitu ya, agar drumnya itu, tomnya itu dapat ya, suara tom-tomnya itu dapat, deng gendang-gendangnya itu dapat, gitu ya. Jadi gitu dia guys ya, semua kawan-kawan, ini hanya sekedar ngompet aja ya. Nanti kita buat konten lain dengan tema yang lain. Oke, itu aja. Saya ucapkan terima kasih yang sudi menonton. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Medili, AKX 10. Oke itu guys, terima kasih semuanya.